Yo, what's up guys, and welcome back to Bash Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di video hari ini guys, kita bakalan adu head-to-head smartphone comparison yang lagi hype-nya on banget guys di kelas 3 jutaan, yaitu Realme 6 dan juga Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Nah, Realme 6 di-launch sekitar akhir bulan Maret kemarin guys, dan Redmi Note 9 Pro sendiri ini masih tergolong baru, dirilis sekitar bulan Juni akhir kemarin. Nah, dari segi harga, keduanya itu punya harga yang sama persis guys, yaitu 3799 kembali 1000, 3,8 kembali 1000 untuk varian RAM 8GB dan juga memori 128GB. Dan gue udah ngetesin kedua smartphone ini selama kurang lebih 2 minggu terakhir, dan kita akan compare 5 poin guys dari smartphone ini, mulai dari desain, build quality-nya, performance, kamera, fitur, dan juga user experience. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke guys, pertama-tama biar lebih enak penyebutannya, gue bakalan sebutin Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini sebagai Note 9 Note 9 Pro aja, biar nggak terlalu panjang, dan Realme 6, Realme 6 sebagai ya Realme 6 aja. Oke, sip, langsung aja kita mulai dari yang pertama di sektor desain dan build quality. Nah, ngomongin tentang desain guys, kedua smartphone ini punya desain bagian belakang yang berbeda banget. Redmi Note 9 Pro desain kameranya lebih ke 2020-an, pengkotak gitu, kerasa modern dan futuristik. Sedangkan di Realme 6, kameranya lurus gini guys, simple, masih kerasa 2019 gitu, tapi secara warna, gue lebih suka sama warnanya Realme 6 yang biru keabu-abuan gini, lebih cool gitu rasanya guys. Nah, keduanya sendiri guys, secara material itu sama-sama menggunakan bahan plastik polikarbonat dengan finishing yang glossy, nempel fingerprint gini. Buat menilai desain sendiri sih ini memang subjektif banget, jadi ya masing-masing dari kita punya penilaian masing-masing, jadi ya terserah kalian aja. Oke, kita lanjut ke bagian samping guys. Semua tombol pada Redmi Note 9 Pro ini ada di sisi kanan, ada tombol volume atas bawah, sama ada tombol fingerprint plus tombol powernya jadi satu. Berbeda kalau kita lihat di Realme 6, dia tombol volume itu ada di kiri, sedangkan fingerprint ada di sisi kanan, sama ada tombol powernya juga. Buat micro SD slotnya atau tempat SIM cardnya, dia ada di bagian kiri sama-sama. Dua-duanya udah ada dedicated slot alias ada triple slot. Di bagian bawah keduanya punya lubang 3,5 mm headphone jack, sama menggunakan USB Type-C juga, dan ada lubang mikrofon plus ada speaker di bagian kirinya. Dan lanjut ke bagian depan, penempatan kamera depan juga berbeda guys. Note 9 Pro posisinya di tengah, persis simetris, sedangkan Realme 6 ada di bagian kiri atas. Dan terakhir di bagian atasnya, kalau Realme 6 bagian atasnya polos, nggak ada apa-apa guys. Di Note 9 Pro itu ada sensor buat infrared untuk Mi Remote-nya. Oke, kalau dari feeling genggaman sih keduanya guys kerasa agak tebel sih ya. Gak heran karena faktor baterai di keduanya yang termasuk gede nih guys. Secara berat lebih ringan di Realme 6 ketimbang di Note 9 Pro, tapi itu juga nggak jauh beda banget sih secara penggunaannya. Kemudian untuk posisi tombol juga menurut gua lebih enak di Note 9 Pro karena lebih simple, semuanya diisi satu sisi aja guys. Ketika kalian mengoperasikan device-nya tinggal ya dibalik kayak ke satu sisi aja, sedangkan Realme 6 ini gua kadang-kadang agak ribet karena posisi tombolnya di kiri kanan, volumenya di kiri, yang fingerprint di kanan. Jadi ketika kalian balik ya agak subjektif lah sebenarnya ya, tergantung ke penggunaan kalian aja biasanya gimana. Untuk pilihan warna, Note 9 Pro memiliki 4 warna, sedangkan Realme 6 hanya ada 2 pilihan warna aja. So, untuk desain dan build quality, kalau gua harus memilih, gua akan memilih Redmi Note 9 Pro aja di sektor desain. Jadi skor 1-0 dulu untuk Redmi Note 9 Pro. Alright, sekarang kita masuk ke sektor perbandingan yang mungkin paling menarik guys di segmen ini, yaitu performance. Nah, Note 9 Pro menggunakan chipset Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer, sedangkan Realme 6 dia menggunakan chipset MediaTek Helio G90T dengan fabrikasi 12 nanometer. Note 9 Pro tersedia dalam RAM 6GB, storage 64GB, dan juga RAM 8, storage 128. Sedangkan Realme 6 tersedia dalam RAM 4GB, storage 64, juga RAM 8GB, storage 128GB. Keduanya bisa di-expand menggunakan micro SD card. Layar Note 9 Pro berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, sedangkan di Realme 6 itu ternyata lebih kecil, 0,2 inci hampir guys, 6,5 inci aja. Kerapatannya beda sedikit guys, di Redmi Note 9 Pro 395 ppi, sedangkan di Realme 6 itu 405 ppi.
Nah, untuk baterai keduanya cukup gede. Redmi Note 9 Pro itu punya 5020 mAh, sedangkan Realme 6 sedikit lebih kecil di 4300 mAh. Dan keduanya sudah ada sama-sama fast charging 30 watt dalam kotak pembeliannya. Untuk kecepatan pengecasan, Realme 6 lebih unggul, bisa penuh 100% dalam waktu 55 menit aja, sedangkan untuk Note 9 Pro, proses charging 0-100 memakan waktu kurang lebih 1 jam 22 menit. Again, karena baterai di Realme 6 lebih kecil. Terakhir, untuk Note 9 Pro menggunakan software MIUI 11 berbasis Android 10, sedangkan di Realme 6 menggunakan Realme UI berbasis Android 10 juga. Nah, untuk segi performance sendiri guys, selama pemakaian sehari-hari menurut gua ya 11-12 lah. Penggunaan sehari-hari itu smooth, ganti-ganti aplikasi sana-sini juga cepet dan nggak ada lag. Oh ya, gua nggak tes AnTuTu benchmark karena udah nggak legal lagi guys di Play Store, jadi gua rada-rada ngeri kalau gua download dari websitenya. Tes yang gua lakuin adalah tes Geekbench, di mana hasilnya juga beda tipis banget guys antara Realme 6 dan Redmi Note 9 Pro. Tapi yang jadi pembeda adalah di performance gamingnya. Untuk Realme 6, walaupun angka benchmark lebih kecil guys, dia bisa jalanin PUBG dengan settingan FPS tertinggi di Smooth Extreme. Sedangkan di Note 9 Pro hanya bisa di Smooth Ultra aja. Jadi untuk performance gaming, Realme 6 lebih unggul dengan chipset MediaTek G90T-nya. Namun bicara soal baterai Note 9 Pro again memang lebih gede dibandingkan sama Realme 6. Dan gua tes seharian guys dengan nonton YouTube, Netflix, social media, hotspot, Instagram. Gua dapat yaitu screen on time-nya di teritori 10 jam. Tapi emang Redmi Note 9 Pro masih ada sekitar 30%, sedangkan di Realme 6 sisanya cuma 5%. Sama-sama 10 jam ya. Ya emang sih ini Note 9 Pro memang karena kapasitas baterainya yang lebih gede. Tapi balik lagi kalau ngomongin performance overall, menurut gua Realme 6 lebih unggul menjadikan skornya sekarang 1-1. Oke, masuk ke part ketiga, kita masuk ke bagian fitur ya. Nah, kita mulai dari Realme 6 dulu. Nah, salah satu fitur unggulan dari Realme 6 adalah refresh rate-nya guys, yang udah 90 Hz. Jadi Realme 6 ini pas awal launch bisa dibilang sebagai smartphone pertama yang membawa fitur yang sebelumnya hanya ada di smartphone high-end ke kelas mid-range. Nah, sedangkan di Note 9 Pro guys, fitur utama yang menurut gua menarik adalah hadirnya NFC. Fitur yang paling banyak ditanyain nih kalau kita lagi bahas smartphone. Ada NFC-nya nggak bang? Fitur ini emang lumayan penting di Indonesia karena penggunaan digital money, e-money sekarang flash dan lain-lain gitu, metode pembayaran kartu membutuhkan smartphone ber-NFC untuk ngecekin saldo, untuk top up dan lain-lain. Nah, selain NFC tadi ada juga fitur infrared sensor di bagian atas, di mana kalian bisa pakai ini untuk menjadi remote pengganti kalau remote TV kalian atau remote AC kalian sedang hilang. Jadi bisa pakai Mi Remote di Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini. Oke, lanjut soal fitur keamanan sekarang guys. Keduanya udah sama-sama punya face unlock, juga punya fingerprint yang ada di bagian samping tadi. Cuma memang karena lagi masa pandemi gini guys, pakai face unlock kurang gitu efektif kalau kita lagi pakai masker. Jadi HP-nya nggak bisa ngebaca muka kita. Akhirnya mau nggak mau harus pakai fingerprint aja, dan keduanya menurut gue posisinya juga udah enak di bagian samping, dan dari segi kecepatan juga udah oke banget. Jadi untuk sektor ini, again, gue harus terbagi dalam dua sisi guys. Gue suka sama fitur refresh rate 90 Hz Realme 6 yang bisa bikin smooth, tapi di sisi lain juga gue perlu NFC dan IR remote kepake ketika remote gue hilang gitu kali ya. Jadi kalau gue harus milih, mungkin gue akan lebih milih refresh rate aja 90 Hz karena lebih kering kepake di kehidupan sehari-hari. Jadi skor tambahan untuk Realme menjadikan skor sekarang 1-2. Oke guys, lanjut ke part keempat, yaitu kameranya. Nah, sini kita mulai dari Redmi Note 9 Pro. Dia menggunakan lensa utama 64 MP f1.9, lensa ultrawide 8 MP f2.2, lensa makro 5 MP f2.4, dan juga depth sensor 2 MP f2.4. Kita juga bisa merekam video di 4K 30 fps dan juga slow-mo 960 fps. Untuk kamera selfie-nya, Note 9 Pro menggunakan resolusi 16 MP f2.5 dengan perekaman video Full HD 30 fps dan juga 120 fps slow-mo selfie. Sedangkan untuk Realme 6, dia menggunakan lensa utama 64 MP juga f1.8, lensa ultrawide 8 MP f2.3, lensa makro dan depth sensor sama-sama 2 MP f2.4. Perekaman videonya sama guys dengan Redmi Note 9 Pro, bisa di 4K 30 fps, sedangkan untuk selfie-nya dia menggunakan resolusi 16 MP dan hanya bisa merekam di Full HD 30 fps. Kalau menurut opini gue sih guys, warna dari Note 9 Pro memang kayak gue bilang tadi guys, lebih ke warm, lebih ke arah ke kuning, ke natural warna kulit gitu guys. Warna Realme sendiri itu lebih ke cool, ke kebiruan. Tapi dari segi dynamic range, keduanya masih dalam kategori yang oke banget buat smartphone dengan harga 3 jutaan. Lensa utamanya gue sendiri lebih suka sama Note 9 Pro karena detailnya lebih dapat, sedangkan di Realme 6 itu gue berasa kontras warnanya sedikit kurang buat taste gue.
Berikutnya lensa ultrawide-nya juga, untuk detail gue masih ada di sisi Note 9 Pro, selain detail juga bagus, kecerahannya juga pas. Warnanya kelihatan lebih natural lah kalau dibandingin sama si Realme 6. Tapi kalau lensa portrait, gue lebih prefer ke Realme 6 karena potongan blurnya itu guys lebih rapi dibandingin sama Note 9 Pro. Nah pas malam guys, gue cobain mode night mode dan menurut gue sih Note 9 Pro ini hasilnya oke banget. Warna dan cahayanya itu jadi kayak kalau ada lampu-lampu dia nggak kemana-mana gitu guys lampunya guys. Detailnya juga masih lumayan dapat. Kemudian untuk kamera selfie gue juga tes pas low light. Realme 6 ini terlalu banyak noise guys dan itu bikin detailnya jadi nggak dapat. Masih di kamera selfie guys, kita tes di kondisi yang lebih terang. Di sini di apartemen itu dengan cahaya yang pas, nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap. Detail di Note 9 Pro juga oke banget dan fotonya looks real, natural gitu guys. Nggak dialus-alusin kayak di Realme 6 karena memang ngutamain beauty mode di Realme 6 ya lebih kelihatan di sini guys. Terutama mungkin kalau kalian cewek-cewek yang doyan selfie, mungkin kayak beauty mode-nya itu lebih kepake di Realme 6. Sedangkan di Redmi Note 9 Pro masih nggak sehalus di Realme 6, tapi dari segi overall hasilnya gue lebih demen di Redmi Note 9 Pro. Tadi udah foto, sekarang ke video guys. Soal kestabilan sih gue pegang di Realme 6 karena kalau rekam video pakai Realme 6 guys, hasilnya itu stabil banget, tapi memang lebih crop dan sedikit lebih gelap gue liatnya. Gue pribadi juga bilang sebenarnya Note 9 Pro cukup stabil dan warna yang dihasilkan juga lebih hidup, tetapi ya emang kestabilan yang kita lihat langsung dari kamera lebih terasa di Realme 6. Realme 6 tadi punya fitur yang namanya Ultra Stable yang bikin gambarnya stabil banget, sedangkan Note 9 Pro punya pilihan slow motion di 960 fps. Gue juga coba videonya di malam hari dan Realme 6 itu terlalu banyak noise buat kayak ngangkat cahaya gitu. Sedangkan Note 9 Pro, walaupun hasilnya lebih gelap, tapi benar-benar nggak ada noise sama sekali. Untuk bagian kamera sendiri, karena gue penyuka foto yang warnanya lebih natural, lebih hidup, dan detailnya lebih jelas, jadi menurut gue kali ini dimenangkan oleh Redmi Note 9 Pro yang membuat skor menjadi sama 2-sama. Oke, kita masuk ke bagian kelima, bagian akhir, yaitu user experience. Ini bakalan panjang, guys. So, siapin snack aja kali ya. Kita mulai dari yang Realme 6 dulu. Ini sih minor complaint ya. Semoga nanti bisa jadi masukan aja buat update software berikutnya Realme kalau nonton. Oke. Jadi untuk fitur power saving yang ada di Realme 6 ini bikin HP ini kelihatan kayak bener-bener gelap gitu, guys. Emang sih memang bikin baterainya jadi hemat. Tapi kita jadi nggak bisa ngelihat HP-nya gitu guys, nggak bisa kepake. Sampai gue harus naikin brightness-nya sampai di slider 80-90%. Mungkin Realme bisa update settingan brightness aja nanti, semoga di mode power saving-nya bisa diturunin ya dikit lah, 10-20% aja biar nggak terlalu gelap. Tapi hal yang gue suka itu guys adalah adanya fitur refresh rate tadi, di mana smartphone mid-range kayak gini kalian bisa dapatin 90 Hz refresh rate. Seenggaknya ya kalian bisa cobain salah satu fitur yang ada di kelas high-end. Scrolling sosial media kayak YouTube, Instagram, TikTok itu kerasa jadi lebih fluid, lebih smooth. Settingan PUBG-nya juga kayak tadi gue bilang bisa di set sampai smooth extreme untuk FPS tertinggi up to HDR Ultra. Itu bikin experience gamingnya juga jadi lebih oke. Dan walaupun baterainya lebih kecil daripada Note 9 Pro, Realme 6 ini masih dibilang lebih dari cukup lah buat seharian. Kita bisa cas juga penuh 100% dalam waktu di bawah 1 jam. Dan, oh iya, kalau kalian suka kamera dengan warna yang lebih cool, terus lebih mentingin kamera dengan lensa portrait dan video yang stabil, Realme 6 bakal jadi pilihan yang juga oke. Nah, gimana dengan Note 9 Pro? Ada beberapa hal yang gue suka juga, ada beberapa yang gue nggak suka ya. Dimulai dari yang gue suka dulu aja ya. Pertama, speakernya ini kencang banget guys. Dua-duanya ini sama-sama mono speaker, tapi yang ada di Redmi Note 9 Pro ini bener-bener kayak bikin gua kaget kualitasnya. Kalau buat nonton konten-konten multimedia itu jauh lebih berasa kayak dynamic range suaranya di Redmi Note 9 Pro ini. Layarnya juga punya warna dan keterangan yang lebih oke dibandingin sama Realme 6. Kemudian fitur NFC tadi, ada juga fitur IR Blaster, itu kebantu banget kalau kalian memang kepake kayak buat cek saldo, top up e-money, sama buat remote elektronik tadi. Nah itu juga gue pasti pakai buat nonton YouTube, buat Instagram, sama game PUBG lah sesekali. Tapi memang dari sisi kelemahannya, baterainya itu gede, otomatis bikin HP ini sedikit lebih berat dibandingkan sama Realme 6. Dan buat settingan game PUBG juga tadi cuma bisa mode smooth ultra, nggak bisa sampai ekstrim, dan juga max settingannya itu cuma di HD high. Jadi nggak setinggi yang bisa dicapai di Realme 6.
Terakhir, untuk layarnya ya, menurut gue juga ini layarnya walaupun memang bagus guys, ukurannya terlalu gede buat tangan gue, jadi nggak bisa dioperasikan dengan satu tangan. Tapi kalau kalian mau cari kamera yang warnanya oke, detailnya oke, ada video slow motion di kamera depan dan kamera belakang, Redmi Note 9 Pro bakal jadi pilihan yang juga oke banget. Nah tadi kita udah bilang kelebihan di kedua smartphone ini, ada satu kekurangan nih guys yang dimiliki oleh keduanya, yaitu iklannya. Buset dah, ini nggak habis-habis guys iklannya. Kalau kalian tinggalin bentar gitu ya, 10-15 menitan, minimal akan ada satu notifikasi yang nongolin iklan guys. Dan kalau kalian tanya ke gua, lebih banyak iklannya mana di antara Realme 6 sama Note 9 Pro, gue bisa bilang MIUI Note 9 Pro ini lebih banyak iklannya, dan itu memang bikin notification bar-nya lumayan annoying. Walaupun demikian, kalau gua disuruh pilih satu smartphone aja secara user experience, jujur, ini pilihan yang berat banget guys. Tapi kalau gue disuruh pilih satu ya, gue akan pilih ke Note 9 Pro aja. Karena secara UI, gue ngerasa MIUI itu lebih nyaman dipakai dibandingkan sama Realme UI. Terutama nanti akan hadirnya MIUI 12 yang bikin user experience-nya bakalan lebih oke lagi. Gue udah coba MIUI 12 di Poco, itu enak banget, notification center-nya, control center-nya lebih teratur lah, istilahnya lebih enak dipakainya. Membuat skornya sekarang menjadi 3-2 yang dimenangkan oleh Redmi Note 9 Pro. Menang tipis ya di comparison kali ini. Tapi ya balik lagi sih, keputusan ada di tangan kalian aja. So guys, itu tadi comparison antara Xiaomi Redmi Note 9 Pro dan juga Realme 6. Video ini tuh nggak disponsorin guys oleh brand manapun. Ini pure hasil pengetesan kita dan juga pengetesan tim Besindo Tech. Jadi gue share apa adanya aja di video kali ini. Sekarang kalau kalian disuruh pilih, kira-kira mau pilih Xiaomi atau Realme? Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Bolehlah klik tombol jempol kalau kalian suka dengan videonya, dan juga biar video ini semakin banyak ditonton, di-share, di-support, di-subscribe Besindo Tech, biar kalian gak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Itu aja guys, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Mantap. Ayo duduknya oke lah.